I know this house is kind of weird, but please don't try to leave. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari novel dengan judul yang sama, karya daripada Adam Neville. Nah, judulnya adalah No One Gets Out Alive. Wah, gahar ya, judulnya dari judulnya ini gahar nih. Nah, sekarang udah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Sehat, sehat. Gimana, Mas? Ini film ini judul ini keren banget ya. Dalam arti gahar. Bener gak sih, Mas? Kalau dilihat dari judulnya. Kalau dari judulnya itu No One Gets Out Alive sih, ini bagi khalayak umum nih bikin penasaran Mas. Judulnya Mas, dari judulnya aja tuh Mas. Judul Kenapa? ini Kenapa? nilai lebih nih. Ibaratnya kalau kemarin kita ngobrolin Sinkhole kan posternya kan cukup bikin penasaran Mas. Ini kalau ini judul nih Mas. Judulnya tuh secara umum Mas, orang yang secara umum yang awam yang mau pecinta film kayak nggak pecinta film sih, No One Gets Out Alive sih, ini dari judulnya tuh kayak tuh bikin adrenalin tuh kita penasaran Mas. Adrenalin kita tuh penasaran pasti apa ngebaca tagline judulnya Mas. Betul sih. Kita soalnya kita akan mikir, loh, kalau gitu kenapa nih kok sampai nggak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup nih? Kan pasti kan tanda tanya nih, ini tentang apa nih? Iya. Apalagi posternya kan juga cukup simpel ya, sederhana. Nah, nanti posternya itu ya seorang wanita, terus habis itu kayak di lehernya itu ada bekas cekikan tangan tuh, tapi kita nggak jelas tuh, ini cekikannya ini cekikan manusia atau makhluk lain nih. Nah, ini film nih baru baru rilis kemarin itu kurang lebih seminggu lalu ya di Netflix nih. Netflix tanggal 29. Gimana Mas pengalaman menontonnya? Ini sih memang ini gue bilang sih kalau film ini memang lebih arahnya ini sih Mas ya, temponya sedikit lambat ya Mas ya. Temponya mungkin beberapa orang mungkin banyak, mungkin ada beberapa yang terkesan tuh nggak sabar Mas di awal Mas. Emang tapi itu sebenarnya semua berhubungan Mas. Jadi menurut gue tuh tiap menitnya tuh, tiap scene-nya tuh semua tuh ada hubungannya kalau kita perhatikan ya di balik bertempo lambatnya Mas ya. Yaitu scene-nya kita perhatikan ya, alur kita nih nggak boleh lewatkan sebenarnya menurut gue Mas. Karena kalau kita lewatkan, kayak kita lihat rahasia-rahasia apa yang terjadi di endingnya tuh, sebenarnya tuh ada hubungan-hubungannya semua Mas di sini Mas, di film ini Mas. Betul betul. Sebenarnya sih dalam arti kan kalau dari premis ceritanya kan tentang apa, seorang wanita imigran nih, dia pergi habis itu datang nih, terus habis itu dia mencari sebuah tempat kontrakan lah ya, kontrakan murah ya istilahnya kita bilang ya. Tapi ternyata itu kok baru berapa hari ini dia kok merasa kok ada kayak sesuatu yang aneh nih, dengar suara-suara segala macam atau melihat sesuatu yang istilahnya yang nggak pernah dia lihat segala macam itu. Nah, ini sebenarnya ini cukup menarik sih Mas. Memang yang Mas bilang itu benar sih, istilahnya temponya lambat, cukup lambat, dan istilahnya ini orang emang harus bersabar dalam arti dan istilahnya kita harus meneliti istilahnya karakter-karakter yang lewat, karakter-karakter yang ada yang ketemu dengan dia, dan istilahnya itu apa nih yang terjadi nih, apa hubungannya nih, apakah itu cuman ilusi aja atau itu cuman halusinasi doang atau memang benar-benar terjadi nih istilahnya. Ini kan yang kita bingung kan, dalam arti ini di rumahnya apa nih, dalam arti apakah ini permasalahannya ada di rumahnya atau permasalahan ini kejiwaan daripada cewek ini ya. Atau hubungannya sama pemilik rumah kos tersebut Mas. Karena kan ada adegan juga apa dia itu apa abang itu jedot-jedotin kepala, kita bingung nih ini beneran manusia apa bukan nih istilahnya, cuman sekilas doang. Terus apalagi kan dibilang jangan ke basement nih loh. Flashback ibunya Mas. Seolah-olah tuh kayak dia tentang ibunya juga kan. Betul. Nah, itu kan kita bingung nih, apakah ini ibunya atau ini apa orang yang Halusinasi. halusinasi atau istilahnya
penghuni, tanda kutip penghuni dari rumah tersebut nih yang antah berantah nggak tahu dari tahun berapa istilahnya kan. Kita kan nggak tahu tuh, masih kurang jelas nih apakah ini berhubungan dengan sang pemilik rumah tersebut atau istilah ini adalah rumah berhantu, istilahnya seperti itu sih Mas ya. Iya, ini film penuh kayak ala-ala Malik Nan juga Mas memang. Jadi kejutan sih Mas. Ini film dengan tempo lambat tapi seperti telur yang menetas Mas. Jadi kita harus ikutin prosesnya. Tapi ketika sudah menetas itu ya lumayan ini Mas. Lumayan bikin ger Mas. Ya Mas ya. Lumayan bikin ger ini. Endingnya terutama. Betul. Di balik ceritanya tuh yang terkesan pelan tapi tuh bikin misteri-misteri tuh makin lama tuh makin terkuak Mas. Betul. Soalnya kan di sini kan kita lagi perlihatin si tokoh utama ceweknya itu si Amber ya. Si Amber ini kan juga kan kesannya ini dia ini kan sendirian, terus sebagai imigran itu dia harus nyari duit juga kan, di kerjaannya juga dia kayaknya agak-agak sulit istilahnya, kadang-kadang sering telat, entah kenapa, terus kadang-kadang kita kalau lihat itu, ini sebenarnya ini orang nih istilahnya kenapa sih istilahnya kok ketiduran terus mimpi, ini mimpi sebenarnya yang salah siapa nih, dalam arti ngerti ya Mas ya? Di cafe shop tiba-tiba dia ngeliat kayak tiba-tiba kebangun, terus tiba-tiba di kereta segala macam, kan kita agak bingung nih, ini sebenarnya ini ada permasalahan apa nih, seperti itu. Nah, pas Mas nonton film ini yang Mas istilahnya Mas dapetin apa nih Mas? Menurutku ini unsur psikologisnya sih cukup terlihat ya Mas ya. Memainkan tuh emosi penonton, memainkan tuh kayak misteri juga Mas untuk para penonton, untuk kita tuh menebak-nebak nih apa nih yang terjadi nih sama wanita ini, terutama si Amber ya ini Mas. Si Ambernya kan satu sosok yang menurut gua kan termasuk aktingnya bagus Mas di sini Mas. Aktingnya bagus dan juga kita tuh kayak dihadapkan tuh ke dalam apa nih gitu yang terjadi Mas gitu Mas. Soalnya kita bingung juga nih, dalam arti sebenarnya itu kayak apakah temannya itu beneran manusia apa bukan tuh, yang dua cewek itu yang di awal-awal, karena tiba-tiba yang pas di kamar itu tiba-tiba ngerti Mas ya, tiba-tiba kok hilang gitu. Nih sebenarnya ini apakah selama ini dia ini cuman istilahnya bertemu dengan hantu, istilahnya kan gitu ya, apakah dia ini memang bergaul dengan manusia. Nah itu kan kita kan jadi dibawa nih di sini nih, bahkan pemiliknya itu kita nggak tahu nih apakah yang kakaknya itu apakah sebenarnya itu beneran masih hidup apa cuman jelmaan doang yang istilahnya seperti itu, sampai akhirnya itu dibukakan di endingnya ini. Nah kalau kita langsung ngomong ke ending, gimana nih Mas endingnya nih yang menurut gue sih cukup keren sih, dalam arti endingnya itu keren sih. Endingnya sebenarnya nih banyak teori sih Mas. Ada temen gue juga bilang ending film ini ada versinya masing-masing dari sudut pandang penonton sebenarnya Mas. Tapi kalau menurut ending gue ya Mas ya. Nah kalau dari menurut Watching Movie Channel nih endingnya apa nih yang didapat? Menurut gue dia ini kayak di awal tengah-tengah film kita dikasih lihat kan Mas, dia tuh ada kayak ini kan kayak suku dia kayak orang imigran Meksiko gitu Mas ya. Imigran Meksiko yang kalau kita perhatikan dia tuh waktu di tengah-tengah film kan dia kayak dikasih kayak kotak-kotak gitu kan sama satu kerabatnya kan Mas ya. Nah itu kan ada hubungannya nih sama misteri di rumah tersebut Mas. Nah di rumah tersebut tuh dua orang yang pemilik rumah si Baker ya sama siapa itu, sama Red itu dia tuh manusia beneran Mas, itu manusia beneran. Di awal kita nebak-nebak nih apa halusinasi ataukah ini beneran ada saudaranya atau makhluk gimana, itu bener-bener manusia. Dan dia tuh kayak jadi kayak pelayan persembahan untuk tumbal ya Mas, cari tumbal tuh untuk orang-orang tuh yang menyewa tempat di sana Mas, yang wanita-wanita terutama, apalagi dia bilang ini kan kos atau mes untuk wanita kan Mas ya, kos untuk wanita ya. Jadi dia benar-benar tuh mencari korban untuk dikorbankan tuh di bawah sana tuh untuk makhluk yang sangat mengerikan itu Mas, yang kakinya tuh kayak burung onta tuh Mas, gila Mas, keker banget Mas. Tapi keren ya, desain itunya keren sih, dalam arti desain monsternya menurutku sih keren sih tuh, istilahnya mukanya, suasana di belakang Mas.
suasana itunya ya, Hmm. auranya Mas ya. Betul. Gue pikir itu awalnya itu yang pas di beberapa scene kan cuman keluar tangan dari kotak. Gue pikir paling-paling nih setannya cuman kayak The Ring aja, Sadako lah ya, biasa lah ya. Nggak tahu ini gile. Ini keren sih, desainnya sih gue akui sih keren sih ini. Terus habis itu Dan itu akhirnya kan sebenarnya kalau kita perhatikan yang mamanya menikmatinya pun menurut gue ya Mas ya, kan ini nggak dijelaskan secara gamblang ya Mas ya. Tahu-tahu dia kayak mamanya kayak di dalam mimpi kan kayak dikasih bantal gitu kan Mas ya. Itu karena dia ingin melawan untuk keluar dari, dia tahu nih dia harus keluar dari istilahnya ada sesuatu ya, Gitu. mimpi dalam arti khayalan itu tuh, karena Iya, sepertinya itu monster itu pas waktu pengen menyantap itu dia akan membuat orang itu istilahnya terlena di dalam impian yang paling dia inginkan. Kalau menurut gue tuh ibunya itu akhirnya tuh dikorbankan buat dia Mas, untuk makhluk itu Mas, makhluk dari suku Aztec itu Mas. Menurut nggak Mas kalau sebut sih Mas? Oh, lu dapetnya seperti itu ya? Kalau secara ini Mas, secara kita pemikiran kita, akhirnya tuh dia, karena dia pikirannya udah dikacaukan Mas. Walaupun kata si Mas, dia kan emang kita kayak dikacaukan untuk mendapatkan kayak suatu hal yang ibaratnya tuh impian terbesar dia kan dalam hidup kan. Atau impian seseorang dalam hidup diiming-imingi gitu kan, dari sisi efek dari si monster tersebut kan Mas. Betul. Kalau menurut gue itu ibunya tuh dikorbankan pas Mas untuk monster tersebut Mas. Dan akhirnya kan ketika dia melewati dua orang saudara ini Mas, dua orang ini pemilik rumah ini Mas, si Red sama si Becker itu Mas, dia kan akhirnya kan memutuskan untuk jadi ya melanjutkan itu Mas, melanjutkan ini memberikan jiwa dan soul kepada si ini Mas, si monster tersebut itu. Mas. Iya, makanya kan ditampilkan dia kakinya bisa itu kan disembuhkan lumpuh lagi, iya. Tapi temen gue ada yang bilang, wah ini jangan-jangan dia tuh selama ini monster. Menurut gue sih enggak ya Mas, itu dia tuh bukan. Jadi dia kayak bahasa tuh ya udah, jadi dia akhirnya tuh yang menggantikan dua orang itu Mas. Gimana Mas Bapak? Betul. Yang pertama sih kalau yang menurut gue sih, kalau yang soal ibunya itu kayak itu dia rasa berdosanya dia sih terhadap ibunya ya. Berarti kan dia kan impiannya itu ingin menemani ibunya itu di saat-saat terakhirnya, kayaknya sih mungkin itu ibunya waktu itu sekarat kali kalau menurut pendapat gue sih ya. Jadi istilahnya dia kan sering mimpi kayak gitu tuh. Jadi istilahnya kenapa monsternya itu pergi ya, karena ternyata itu dia dirinya ini berhasil untuk menolak dari istilahnya impian atau penawaran daripada monster itu tuh. Kalau dia terbuai ya itu akan dimakan tuh oleh monster tersebut. Tapi karena dia istilahnya berani menolak, akhirnya kan dia kan sadar akhirnya nggak jadi dimakan tuh. Jadi kalau menurut gue itu ibunya bukan dikorbankan ke monster itu sih. Nah, tapi ya yang beneran gitu. Emang itu kejadian beneran, itu dulu itu keinginan terdalam dia, mungkin dia kangen sama ibunya, mungkin dia ada rasa bersalah, dia harus nemenin ibunya di saat-saat terakhir. Tapi yang gue penasaran itu yang pas dia monster masuk ke dalam box batu itu kan, dia kan sempat ngintip tuh ada tengkorak anak kecil ya. Itu ada tengkorak rangka anak tuh. Jadi itu kayaknya itu mungkin itu yang pertama tuh, istilahnya mungkin yang menyebabkan monster itu nih. Nah ini batunya ini masih belum dijelasin sih, atau istilahnya gue nggak nangkep nih, kayaknya itu masih belum dijelaskan sebenarnya asal usulnya dari mana. Dan gue setuju sih akhirnya itu kenapa no one nggak bisa ada yang keluar nih dari rumah itu. Ya pilihannya dua sih, istilahnya kalau lu berhasil selamat ya lu akan jadi pelayan daripada si monster tersebut untuk memberikan makanan lagi tuh. Karena kalau kita lihat ini kayak ini orang-orang yang datang ke situ itu istilahnya
korbannya itu adalah bisa bilang itu kayak imigran-imigran yang Ini istilahnya yang nggak punya keluarga, yang istilahnya ya iya, datang nggak terdaftar, jadi hilang pun nggak ada masalah tuh. kayak gitu Mas, benar Mas. Dan kita lihat itu dari hantunya itu udah banyak banget, itu berarti itu udah nggak tahu dari kapan sih. Itu kan banyak sekali itu. Dalam arti hantunya itu ingat gak yang dia turun tuh dia ngeliatin pas dia dibopong tuh sama kakaknya itu. Kan dia ngeliatin itu kan berjejer banget tuh ya. Mau tua, mau muda, mau Iya. Tapi menurut si Mas itu dua orang kakak adik itu melakukan hal tersebut dengan iming-iming apa Mas? Atau dipengaruhi secara pikiran Mas? Menurut gue sih secara pikiran kali dari gini kakaknya sih. Jadi kalau adiknya itu karena adiknya itu merasa sayang kepada kakaknya, ya mau nggak mau nurutin kakaknya. Nah kakaknya itu sebenarnya tuh gara-gara iming-iming apa Mas? Di akhirnya tuh nggak bisa lepas dari itu makhluk Mas. Kayaknya nggak ada iming-iming kali, mungkin kayak ada terpengaruh secara kejiwaan ya. Soalnya dalam arti doang. soalnya kan si adiknya kan bilang nih, iya nih, tanpa apa gue harus ngerawat kakak gue karena dia ini agak sedikit gimana gitu dalam pikiran. Soalnya pas ada satu adegan itu kan dia judot-judotin kepala kan. Nah itu kita nggak tahu nih kenapa nih. Apakah ada gangguan tertentu? Dan istilahnya emang benar. Dalam arti kita awalnya kan dibilang kan karena ayahnya daripada dua orang itu kan suka nyiksa ya. Iya. Dan akhirnya itu mereka itu kayak mereka membunuh ayahnya kalau nggak salah ya. Nah mereka itu harus lepas dari itu. Akhirnya itu nggak mereka pikir ini apakah kakaknya ini terkena gangguan jiwa apa enggak. Nah ini saya nggak tahu juga nih apakah ayahnya itu merupakan pelayan daripada yang sebelumnya tuh. Ayahnya itu menurut gue tuh yang itu Mas, yang kayak memegang tuh kayak janji suci Mas sama kotak tersebut Mas, yang dibawa Mas, yang diagungkan Mas, yang disimpan Mas. Nah itu menurut gue sih seperti itu juga, soalnya apa ayahnya itu yang istilahnya ya itu akhirnya itu ayahnya kan berbuat kasar segala macam. Nah ini kan kakak beradik juga berusaha untuk kabur sama ibunya segala macam atau segala macam itu yang pas ada kilasan hantu istilahnya suruh kemari itu yang ada ibu-ibu ya. Nah itu mungkin ibunya mereka sih kalau menurut gue sih, yang akan ada satu sosok yang tua ya, arwahnya itu. Nah itu gue rasa itu ibunya mereka sih, itu yang gue rasa sih. Tapi nggak ada, kalau gue lihat itu nggak ada sosok lelaki di situ, nggak ada sosok laki-laki sama sekali setannya. Yang diincar wanita semua Mas. Tapi itu menariknya itu cuma ada satu yang tua. Ada satu yang tua itu. Ya, tapi yang lainnya kayak wanita muda deh kayak. Ya. Wanita muda, iya, bahkan wanita muda. Nah, justru itu nih. Nah, kayaknya sih gini, monsternya itu kayaknya itu kenapa bisa menghipnotis? Kayaknya seolah-olah itu memberikan pikiran, janji istilahnya, atau secara pikiran nih akan diberikan kehidupan yang lebih baik, kan sampai dia kan bilang, ya sampai kapan lo, istilahnya kan si Ember kan ngomong ke ke adiknya ya, si Baker kalau nggak salah adiknya, sampai kapan lo mau berbuat sampai kayak gini, udah berapa korban lo kan, dia bilang kan udah ini soalnya kakak gue ini harus nurutin nih supaya kakak gue ini bisa menjadi lebih baik. Nah kayaknya itu iming-iming itu tuh menjadi lebih baik itu kenapa pas waktu si Ember itu di dalam hipnotis itu dia ini dikasih satu yang mungkin penyesalan terbesarnya supaya untuk dirubah. Kan dia bilang, ayo ibu mau kamu tetap di sini nemenin ibu. Mungkin waktu itu kejadiannya adalah dia nggak nemenin ibunya. Jadi itu istilahnya kenapa kehidupan menjadi lebih baik bersama ibunya, seperti itu. Tapi ditampilkan di scene dia bantalin ibunya, kenapa Mas ya? Artinya ya? Karena dia ingin keluar, karena dia udah tahu nih. Dia udah tahu ini kayaknya mimpi nih istilahnya. Ngerti gak? Dia bisa melawan istilahnya. Jadi istilahnya dia tahu dia pengen pergi kan dipaksa kan sampai kayak dicekek sama ibunya kan. Dan dia udah tahu bahwa ini hanya mimpi. Dia masih sadar gitu. Jadi istilahnya jiwanya itu masih kuat. Bahwa ini cuma khayalan. Ini gue nggak boleh terlena nih. Akhirnya kan dia ngelawan kan. Tiba-tiba pas udah bisa ngelawan, tiba-tiba dia kesadar udah bangun kan. Udah bangun berdiri.
Seperti itu, dan monsternya pun udah masuk ke dalam box itu. Di Kalau sini teori gue mengatakan dia ngebunuh ibunya di bawah alam bawah sadarnya karena gangguan si monster itu, bisa gak Mas? enggak, soalnya itu kan dia kan di tempat itu kan hanya di pikiran sih kalau menurut gue sih. Itu kalau menurut gue ya. Nah, yang adegan Hmm, dia sama ketemu ibunya itu cuman istilahnya bukan eh, memori dia selama ini gitu yang pernah terjadi gitu ya. bukan. Justru di dalam mimpinya itu kayak monster itu memberikan impian indah. Ibarat katanya itu memberikan janji palsu. Istilahnya kepada dua saudara itu diberikan impian indah atau tanda kutip janji palsu. I will give you a better life, tapi lu harus memberikanku makanan. Tapi sampai kapan? Istilahnya kan itu kan janji yang nggak ditepati itu, yang sampai yang tadi saya bilang itu ya sampai akhirnya itu banyak sekali korban-korbannya itu, dan dia masih tetap jadi tanda kutip itu budak daripada monster tersebut. Itu sih kalau kalau Tapi yang gue dapat sih. tapi dengan dia jadi penerusnya dua orang tersebut, Mas, Hmm. itu langkah yang benar-benar dia nggak bisa kabur ya istilahnya, Mas ya. Nah, Kalau dari yang ini ini nih, misalnya, yang ini nih kalau persepsi gue itu di saat itu tuh dia udah nggak bisa ngontrol diri sendiri lagi sih kalau menurut gue sih. Soalnya dari udah pandang pikiran udah pasti. cara pandangan matanya itu udah berubah. Tatapannya itu pas dia Hmm, tatapan keluarnya itu dia berubah, bukan bukan ketakutan untuk lari atau misalkan kakinya udah putar tek 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 jadi sembuh, harusnya kan kaget atau gimana, habis itu bingung dikit, habis itu kan langsung cepet lepet lari ya. Tapi kalau ini kayak seolah-olah itu terhipnotis kalau 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 yang saya dapat di scene ibaratnya terakhir ya. udah sepanjang hidup dia tuh ibaratnya kayak ada perwakilan kupu-kupu yang ngikutin dia gitu ya, Mas ya, seolah-olah ya. Nah itu juga tuh, saya kan itu kan kupu-kupu kan dari kupu-kupu yang diawetin, tiba-tiba setiap kali ada itu pasti Hidup kupu-kupunya kan. hidup ya, setiap kali ada Iya. sesuatu. Mm-mm. Hmm. Nah sama kayak di adegan awalnya itu kan yang anak kos yang lagi Di nelpon ya, pondok. yang anak kos lagi Heeh. nelpon tuh tiba-tiba itu ketarik itu kan kita bingung nih maksudnya apakah itu abang itu yang Dari gede dua. tuh narik dari belakang Iya. tuh, apakah Mm-mm. apakah ditarik Kuasa oleh sebenarnya. itu di dalam mimpi. Kan kita nggak tahu tuh apakah dia mimpi kangen, dia nelpon segala macam padahal itu di dalam mimpi tuh, atau dia Hmm. lagi nelpon, dia ngeliat kotak itu jalan kan druk 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 kan. Nah, habis itu tiba-tiba ada sosok besar di belakang narik dia. Nah, itu kita kalau menurut gue sih itu sih antara mimpi sih. Soalnya Ini kalau sebenarnya kalau Mas lihat horornya fiksi atau masuk akal Mas sebenarnya Mas? Atau memang ini kepercayaan orang-orang di luar tuh ada juga kayak seperti ini? nah Apa kalau 100% masuk akal? kalau ini sih kemungkinan fiksi kali ya, tapi ini diambil dari novel sih ya. Iya, dia over dan kepercayaan orang itu kan ya, suku Meksiko itu ya. Kemungkinan sih. Ini, nah seperti itu sih kalau kalau kepercayaan itu kan kemungkinan besar mungkin ada kali yang kepercayaan. Soalnya kan kalau kalau dibilang itu kotak dalamnya monster segala macam perlu misalnya pengorbanan seperti itu Kalau memang di di dalam dunia nyata mungkin kesannya seolah-olah yang jatuh para manusianya ya Mas ya mungkin ya. hmm. Ibaratnya dalam dunia nyata ya Mas ya. Nah Tapi sesungguhnya itu kan di film ini kan yang mengendalikan sebenarnya monster tersebut ya. ini Bisa mungkin gak mungkin Isa gini, korelasi tersebut? mungkin menggambarkan yang tadi saya bilang itu seberapa besar kamu istilahnya mau Percaya, saya bukan percaya, saya berkorban. mau menggapai impian kamu. Seberapa besar kamu berani mengorbankan orang lain? Kan seolah-olah ini kan diberikan impian-impian gitu kan. Kalau ini kalau menurut menurut saya nih dalam arti, kalau enggak kenapa nih Hmm. dia, istilahnya kenapa dia bisa menjadi sama kayak Mas Watching bilang, sebenarnya dia iming-imingin apa sih? Kan Hmm. pertanyaan gitu kan, sampai dia mau kayak gini. Istilahnya kan seperti itu kan. Atau Kalau sebenarnya udah di bawah alam sadar itu Mas ya, alam sadar budak ini ya.
Tapi kan di alam bawah sadar itu tadi yang saya bilang itu seperti di tokoh utama itu dia kan dibuai oleh di alam bawah sadar yang benar-benar nyaman buat dia nih, yang dia inginkan nih, Hmm. di-create setiap mimpinya itu pasti berbeda tuh tiap orang tuh. Tapi dia kan bisa melawan tuh, berarti kan dia kan melawan keinginan terdalamnya dan akhirnya dia bisa bebas nih. Mm-mm. Nah, tapi misalkan yang terakhir di puncaknya itu, nah itu bingung nih, apakah sebesar apa nih? Apakah rumah itu sebesar apa pengaruhnya? Apa yang terjadi misalkan kalau dia itu nggak ngebunuh si Red sama si Dua orang Baker, itu. Iya. ngerti ya? Mungkin aja kalau dia nggak ngebunuh, dia langsung kabur tanpa ngebunuh, mungkin aja dia bebas. Atau ya karena dia udah pernah masuk ke situ, dimanapun dia akan dikasih mimpi. Soalnya kan dia kan mimpi terus kan. Dan iya, dan akhirnya dia memutuskan untuk ngikat dua orang saudara itu di persembahan itu, apa alasannya Mas ya? Balas dendam. Kan yang kalau Iya yang sih satu Mas. kan yang satu kan dibunuh, kakaknya kan dibunuh, langsung dibunuh kan. Kalau yang adiknya Iya, itu kan diikat tuh. Cuman buat diikat ya, dikasih persembahan. cuman buat balas dendam, tapi ternyata itu mungkin senjata makan tuan kali menurut gue ya. Buat dia Andai sendiri, buat gambar ya. jadi Jadi istilahnya dia otaknya terpengaruh ya. gue persembahkan kepada lu nih, gitu ya. Ya jadi gue tanda kutip secara nggak sadar dia bilang ya gue pelayan lu nih sekarang. Secara nggak sadar. Yang menjadi Iya, iya. pertanyaan gue adalah apa yang terjadi misalkan kalau Dia kabur ya. dia itu kabur, saya ngelihat si Red, si adiknya itu berdarah-darah, istilahnya dia pergi aja. Apakah dia bisa keluar apa enggak? Namun yang tadi itu yang gue bilang itu dia kayaknya dimanapun mimpi, bahkan di cafe shop pun kan dia kan mimpi kan, yang pas dia mau kabur. Hmm. Jadi emang bener nih dari judul film ini no one gets out alive karena siapa yang pernah masuk ke rumah itu udah dipengaruhi. Ya buktinya kan temennya yang dua orang itu kan mimpi yang sama. Sampai dia punya sepupu yang meninggal ya Mas ya. Karena Dibunuh pengen nolongin sampai. dia. Jadi ini menurut gue sih emang kalau orang udah masuk ke rumah itu udah nggak akan misalnya ya akan dihantui terus. Kalau menurut gue nih powernya itu segitu kuat nih, baik itu dari impian-impian yang Fiksi harus total nggak Mas? kenapa? Filmnya fiksi banget gak? Kalau menurut gue sih fiksi sih, fiksi. Fiksi banget ya. Kalau menurut Mas gimana Mas? Iya paling kalau dalam kehidupan nyata mungkin yang jadi seolah-olah antagonis ya mungkin ya tetap manusianya Mas ya. Di dunia nyata, tapi kalau di film ini kan seolah-olah kan karena pengaruh dari itu kan kekuatan gaib itu kan Mas yang ditonjolkan. Kalau ini ibaratnya kalau dalam dunia nyata dan dihukum misalnya orang ketangkap, misalnya terjadi suatu skandal seperti itu, pembunuhan seperti itu, mungkin yang jadi yang seolah-olah bermasalah adalah tokoh manusia tersebut kali Mas ya, yang percaya akan hal yang kayak kayak di Indonesia mungkin ini karena belajar ilmu hitam nih orang membunuh gitu Mas, jadi kayak gitu Mas. Nah Bisa gak? kalau yang ini sih menurut gue sih kakak adik ini nggak dengan sengaja, tidak dengan Ayahnya dari ayah juga. nah itu mungkin nih dari ayahnya, tapi secara nggak langsung sama aja kayak si Ember itu akhirnya secara nggak langsung tuh, ngerti gak? Jadi Karena bukannya yang di ujung-ujung awalnya masih nggak tahu nih siapa nih, tapi bukan berarti maksudnya saya pengen menuntut ilmu goib istilahnya. Nah kalau itu kan udah kelihatan banget tuh ya. Nah kalau yang ini kesannya ini ya siapapun yang masuk ke situ akan terpengaruh. Nah itu antara dua nih, kamu akan menjadi korban atau kamu akan menjadi pelayan, dan ini nggak bisa keluar dari rumah ini, dari perangkap rumah ini. Jadi dua pilihan itu sih kalau yang gue dapat dari sini sih. dikarenakan dia menyimpan kotak tersebut bukan Mas? Sebenarnya kekuatan rumah tersebut atau Di karena dia kotak, dua orang di di kotak. kotak tersebut karenanya kan? Iya kotak itu Mas, dia nyimpan kotak di bawah itu Mas, ruang Tapi bawah kotaknya itu kita tanahnya. nggak tahu tuh dari ayahnya apa dari mana tuh.
Tapi di tengah film kalau nggak salah kan ada kan ayahnya kalau nggak salah Mas ya bawa itu kan kayak figura kotak gitu ya. Hmm. Nah, kayak gitu kan yang tadi gue bilang ini, nah apa? eh, Awal ini, yang ujung-ujung awal ini kita nggak tahu nih dalam arti kesalahannya di orang tersebut, tapi karena begitu powerfulnya kotak itu, jadi istilahnya siapapun yang ada di dalam rumah itu, ya pilihannya dua nih, jadi korban yang tadi Iya gue bilang iya. itu, atau jadi pelayan. Jadi bukan bukan karena tiba-tiba gue mau jadi pelayan nih, tapi ya pilihannya dua secara nggak sadar. Ya tadi kan si Ember itu ternyata itu secara dia nggak sadar itu dengan dia melampiaskan dendamnya dia itu dengan seperti itu, malah dia akhirnya itu menjadi pelayannya. Dan menjadi pelayannya itu dia itu menurut gue itu seperti abangnya yang nggak bisa menolak tuh, ngerti ya? Kalau adiknya kan masih masih bisa mikir istilahnya gitu kan. Kalau abangnya kan kayaknya kan udah nggak ada make sense. Nah ini yang gue perhatikan ini di adegan terakhir si Ember itu cara, kalau lu liatin itu cara dia mimiknya itu udah berubah Udah datar beda ya. kayak kayak terhipnotis, bener gak sih? Karena dia udah saking ya bisa juga karena saking shocknya, kagetnya atau ya udah deh inilah kehidupan yang akan gue ambil saat ini gitu loh. Tapi kan secara logika kan nggak mungkin Udah perubahannya itu terpengaruh ya. begitu besar sih, karena kan dia kan waktu itu kan dia ngomong ini lu ngorbanin berapa orang lu gini gini gini, istilahnya kan kayak gitu kan. Jadi nggak Hmm. mungkin tiba-tiba kakinya sembuh terus tiba-tiba dia merasa oh ya udahlah gue pasrah lah, itu nggak mungkin karena dia dia sedang jalan keluar. Kecuali misalkan pas dia ngeliat sepupunya mati segini terus habis itu dia diam kayak orang bengong, itu boleh, tapi kan ini kan dalam perjalanan keluar dan Tenang ya, sesaat udah tenang setelah ya. kakinya itu Kejadian itu ya. disembuhin. Nah, Hmm. itu dia tuh. Jadi seolah-olah itu di istilahnya di turning menjadi pelayannya. Itu sih. Kalau kalau yang gue Cukup dapat itu ya sih, twistnya termasuk mengejutkan ya Mas ya. Twistnya cukup mengejutkan sih ya. Ending twistnya ya. ending twistnya cukup cukup oke sih. Dan monsternya itu menurut gue sih cukup oke Mengejutkan ya. sih. Monsternya itu bukan monster yang, Cuma tangan doang ingat loh, gitu. monsternya itu bukan monster yang gerasak kerusuk nyari makanan, bukan loh. Dia cuma makan Hmm. apa yang dikasih. Nah itu dia tuh, Makan. ngerti gak? Jadi tinggal tinggal orang tersebut ngasih apa enggak, tapi permasalahan itu orang Iya, tersebut bisa dengan kemauan dibohong. tersendiri apa enggak. Itu sih Mm-mm. menurut gue sih kalau Di meja eksekusi ya. mm, Di meja eksekusi itu ya. mm. Nah kalau yang ini sih, kalau kalau yang gue dapet sih monster ini punya kemampuan untuk memberikan uh, Manipulasi. manipulasi pikiran dengan impian-impian yang dia inginkan sih. Jadi saya oke, nanti gue kasih much better life segala macam atau apa yang lu inginkan. Ya tapi dengan pengorbanan sampai kapan? Oh ya nanti deh. Kayaknya kan kayak gitu misalnya kayak lu, Mas, nih nanti gue kasih ini, tapi lu kasih gue ini ya. Terus lu bilang sampai kapan? Wah tenang aja gampang, lu dikasih. Ini gimana nih gimana? Iya gampang bentar lagi, lu kasih lagi. Sampai kapan nih? Hmm. Iya, tenang aja. Lu kasih. Tapi pengharapannya lu dikasih lebih gede lagi. Nanti gue bilang, oh ini nih, udah ada mobil nih, tenang aja nih, nanti gue kasih nih. Cie, kan gitu kan. Jadi ini Iya menggambar, sih. kalau menurut gue sih kayak menggambarkan iming-iming di dalam dunia nyata ini, kita diiming-iming oleh sesuatu nih. Dan sampai sampai berapa besar lu tergiur akan hal itu sih. Itu sih yang gue dapat sih. Dan umumnya banyak ketika kita sudah tergiur ya kita nggak bisa lepas ya Mas ya jeratan tersebut ya. Iya, iya. Apalagi misalkan antara yang tadi itu istilahnya karena dia terlena, istilahnya kita ngomong terlena nih, terlena Hmm. dengan iming-iming itu akhirnya kita tetap istilahnya. Atau yang kedua, udahlah udah kepalang basah, gue udah istilahnya udah ngorbanin segini besar kan, kadang-kadang kan kita kan Kalau lumrah kan kayak kalau di gitu ya. kalau di kehidupan nyata nih kalau yang terjadi di negara kita pada umumnya contohnya nih kayak ini Mas jeratan hutang rentenir Mas. Hmm? Gimana gimana? Ketika kita sudah terlibat nah yang namanya kan setan kan riba gitu ya Mas ya. Masa itu pinjam atau kartu atau kita KTA atau apapun gitulah yang paling umum deh Mas gue ngomong Mas. Itu orang tuh banyak loh gue dengar cerita tuh sampai mengorbankan tuh harta, benda, orang, temen ditipu
apa gitu demi untuk dia tuh udah nggak bisa tuh untuk ngebayar lagi, jadi tuh diputar lagi kayak gitu Mas. Itulah jeratan lingkaran setan Mas kalau orang bilang Mas. Salah satu contohnya Mas yang tampak real tapi itu terjadi gitu Mas. Kita nggak bisa lepas kayak gitu rata-rata Mas. Ujung-ujungnya tuh pasti akhirnya tuh walaupun ada positifnya tapi tuh lebih banyak negatifnya pasti Mas. Kayak pinjaman online atau judi online gitu ya? Utang lu bebas, lu bayar kartu kreditnya bermasalah dikasih lunas sama ini, terus dikasih renovasi rumah, apalah, dikasih pinjaman modal. Nah itu tapi kan kita ujungnya bakal terjerat kan ke dalam lingkaran seperti itu ya Mas ya. Nah itu dia. Atau kita nggak usah jauh-jauh kayak narkoba deh, nggak usah jauh narkoba juga kayak gitu kan Mas. Dingin lu fly, masa lalu hilang, bla 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 bla. Ya tapi ujung-ujungnya gitu kan. Maksudnya tuh endingnya tuh nggak bagus. Terjerat kita bisa udah sembuh bisa balik lagi loh bisa kayak gitu. Nah itulah yang saya yang relate sama dunia nyata itu kita nggak usah ngomong yang sesuatu yang supranatural tapi kita ngomongin sesuatu yang iming-iming dan mau berkorban sampai berapa besar sama aja kayak investasi bodong. Ya lu misalkan kalau lu ngasih segini misalnya nanti lu dapet ini udah lu kasih lagi segini nanti lu pasti dapetnya lebih banyak kasih lagi segini nanti lu dapetnya lebih banyak kan kayak gitu. Itu hati-hati happy cuan itu hati-hati tuh kata-kata happy cuan tuh gue sering dengar tuh Mas. Itu kata-kata yang menjerat pikiran kita tuh happy cuan. Apalagi ngomong apa iya lu tarik temen lu lah jadi kaki lu istilahnya kan kayak gitu kan jadi bawahan lu tuh dan itu kan jadi dikasih tanda kutip kan itu kan sama aja kasih persembahan ke monster tersebut. Nah lu nih dikasih karena lu kasih istilahnya kaki lu ini ya udah nih lu gue kasih hadiah segini. Nah cari lagi nanti lu akan gue kasih lagi nih. Nah istilahnya kan kalau ini kita ngomong yang investasi bodong ya. Nah itu dia ini sih sebenarnya sih yang gue nggak habis pikir tuh itu Mas yang terjadi saat ini Mas, khususnya tuh di status tuh Mas di WhatsApp tuh Mas jual suntik modal APD pernah lihat ya Mas? Enggak, kebetulan nggak pernah itu apa tuh? Telkom tuh sering banget tuh suntik modal hazmat lah atau apalah modal 500.000 satu slot untung 100.000 pembayaran cair 2 bulan lagi. Itu kan maksudnya itu uang diputer-puter doang Mas sebenarnya kalau setahu gue ya Mas ya. Mungkin ada yang benar, ada yang 1, 2 kali, 3 kali tuh berjalan lancar. Nah itu ujung-ujungnya tuh yang gue tahu tuh diputer-puter Mas itu Mas. Uang yang ntar ada lagi, soalnya setengah bulan lagi ada lagi. Baru lagi tuh Happy Con merek lain lagi gitu loh. Dan sering lagi marak nih yang saat ini yang gue lihat tuh. Yang saat ini masih ada juga yang lancar Mas, ada yang lancar, tetap lancar karena ada. Masih tertutup. Tapi ntar ada suatu waktu kita udah 4-5 kali udah tergiur, bless habis ketika kita mau serakah, mau untungnya tuh lebih gede tuh. Betul. Ya sama kayak judi lah, nggak usah jauh-jauh lah. Menang kecil-kecil masang cuma 200.000 kita menang kalau udah menang 200.000 Mas, udah menang 5 kali kan 1 juta. Nggak bakal mau main 200.000 lagi Mas. Manusia tuh seperti itu Mas. Nah itu dia. Terkesan itu salah kita Mas, terkesan tuh pilihan kita, tapi kan karena pilihan kita udah terjerat ke dalam kayak Mas bilang tadi kesenangan tuh yang di depan mata di awang-awang, wah gue bisa dapat duit lebih nih kayak gini. Betul. Nah ini dia. Dan nanti kalau Mas bilang apakah ini fiksi, kalau secara makhluk monster segala macam sih oke, fiksi. Tapi ini pesannya secara sih menurut gue secara real sih ada. Ada iya. Pesan kehidupannya tuh cukup nohok Mas. Apalagi di saat pandemi sekarang kayak gini nih Mas. Banyak orang ya kayak gitu cara-cara pintas kayak gitu Mas. Nah, ya. Justru itu nih, kan dari satu film banyak pesan nih, dan nanti banyak ataupun masing-masing orang menangkapnya berbeda nih, pelajaran apa atau istilahnya atau hanya sekedar buat nonton aja itu ya masing-masing orang kan pasti berbeda nih. Nah, oke. Nah, sekarang nih kalau film ini
apa nih yang menjadi istilahnya nilai paling Kuat. wahnya? Itu seperti kita harus bersabar mas, menurut gua mas. Kita ibaratnya kayak orang pemula yang lagi mau menetaskan telur onta ya mas ya, telur burung onta ibaratnya mas, kita baru lihat soto menetas nih mas, kan itu caranya bukan kayak telur ayam yang kita cuma bisa diemin 21 hari di lampu Petromax itu kan mas ya. Ini ibaratnya kita harus ikuti gitu step demi step ya mas, untuk mencari tahu akhirnya tuh burung onta itu akhirnya keluar mas. Intinya seperti itu bagi gue sih mas. Jadi kita nonton ini harus dengan seksama, kita harus bersabar, satu harus sambil melihat tahap demi tahap yang terjadi, apa yang kita lihat ya cukup menyeramkan ya mas filmnya mas ya, dari suasana rumahnya dan suasana ton warnanya kan film ini kan termasuk kategori nggak happiness loh mas, suasana semuanya mas ya kayak murung gitu mas, suasana tuh kayak apa ya, kayak nggak ada ini mas, suasana tuh kayak bukan benar-benar film yang ditempatkan tuh film keluarga, bukan sama sekali mas ibaratnya mas. Walaupun memang sekilas kayak konflik-konflik yang terjadi sebelum endingnya itu emang sekilas tuh kayak konflik-konflik yang ya biasa-biasa aja gitu mungkin ya mas ya, yang sisi misteri aja gitu istilahnya. Iya betul. Nah, jatuh ke bawah, akhirnya jatuh ke dalam sebuah kejadian-kejadian yang kita harus berpikir juga mas, oh alah ternyata ini bukan ternyata sih, oh alah ini tuh prosesnya seperti itu gitu loh. Cukup mediocre gak mas? Kenapa? Cukup mediocre gak? Sebenarnya cerita ini cukup mediocre gak di film-film horor sejenis mas sebenarnya? Istilahnya mediocre itu apa nih? Cukup umum gak? Cukup umum sih biasanya sih. Cukup umum ya. Misalkan nih ada rumah dan nanti istilahnya lu masuk, lu berusaha selamat, tapi ternyata ujung-ujungnya ya lu nggak bisa, ya istilahnya akan tinggal di sana selamanya sih, seperti itu sih. Ada beberapa sih kayaknya sih kayak gitu. Cuma dalam arti ya tadi itu yang gue garis bawahin sih, takjub dengan desainnya aja sih, itu gila keren sih itu. Berarti nggak nyangka itu kayak misalnya gue bisa jadi burung onta mas, tapi kenapa gue bisa ngomong ibaratnya burung onta tuh kakinya kayak burung onta mas, bener mas, tegap banget mas itu mas. Gue pernah lihat tuh mas burung onta bener-bener video YouTube-nya tuh mas, waktu dari anak ke dewasa mas kayak gitu mas, tegak lurus berisi kayak burung kasuari aja. Baru inget gue, kasuari itu gak burung terganas di dunia tuh di Indonesia, itu kan punya apa tuh kakinya kayak gitu mas, keker banget mas itu monsternya mas. Betul. Tapi wujudnya kayak apa ya mas ya, mukanya kayak laba-laba. ya, kayak laba-laba iya. Dia kayak ada unsur laba-labanya, terus unsur aliennya itu yang mulutnya kebuka gitu. Terus habis itu mukanya itu kan muka tanpa wajah kan, yang di atasnya kan. Nah itu tergantung dari mimpinya orang itu sih, seperti itu sih. Dan kebayangannya tuh badan segede-gede gaban gitu bisa masuk kotak sekecil-kecil gitu. Kan waktu di anime juga kan dikasih kan kayak kesannya tuh kayak dikasih kedalaman di Betul, kotak panjang tersebut. banget. Nah katanya itu panjang itu ibarat kata history. History itu yang menyebabkan tuh jadi seperti itu ibaratnya mas. Sejarahnya panjang itu mas ibaratnya mas. Dan itu bisa istilahnya menggambarkan juga lorong untuk keimajinasi dari tiap korbannya. Disedot lorong iya, atau emang kita tuh ibaratnya nggak ada jalan keluar lagi mas, tuh jalan ibaratnya mas, nggak ada jalan itu, nggak ada buntunya lagi mas, ibaratnya nggak ada jalan keluar ya, nggak ada innya gitu loh, outnya nggak ada gitu. Nah, jadi saya lu mau lari berapa jauh pun ya ke situ-situ lagi, nggak ada. Jadi nggak ada pintu keluar, nggak ada pintu masuk, tanda kutip gitu kalau lu udah masuk seperti itu sejauh itu. Yang gue baca nih adaptasi dari novelnya sedikit berbeda katanya mas sama film ini mas. Ada beberapa bagian katanya sih dirubah katanya. Sih. Ya dirubah ya. Tapi katanya novelnya tuh tahun 2000 berapa, 14 atau 2000 berapa itu sukses gitu katanya sih. Cukup sukses novelnya katanya. Laku keras gitu. Bestseller ya. Soalnya kan di sini kan juga nggak tahu nih kenapa dia itu pergi sendirian, kenapa itu keluarganya itu dia itu kan kabur kan, yang pas saudaranya datang kan dibilang kan emang lagi ada bermasalah nih dia nih. Nah itu kan emang gak diceritain nih.
Jadi kalau misalkan Mhm. kalau diceritain mungkin kita tahu nih apakah ini berhubungan dengan traumanya dia kan nih dalam mimpi-mimpinya itu apakah berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan apa enggak nih. Kan kalau di filmnya kan nggak dikasih tahu kan. Mhm. Betul Hmm. betul. Kenapa dia Iya pergi sih. sendiri gitu ke negara Israel? Kan dia imigran, kenapa dia pergi sendiri ke negara lain? Itu kan kita kan tanda tanya nih, kenapa nih? Mhm. Apakah lari dari sesuatu? Apakah lari dari masa lalu? Atau dia ini pengen istilahnya merantau untuk nyari kerjaan? Seperti Mhm. itu. Menurut Mas ini lebih genrenya apa, Mas? Ini Iya. eh, lebih ke horror thriller psikologis juga ya. Karena kita Lebih di besar di horor kali, Mas, ya? lebih 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 ke horornya sih karena emang ada setannya sih, ada arwah-arwahnya sih. Yang di kamar mandi Mhm. segala macam kan itu kan beneran arwah kan. Iya. Tapi Hmm. menurut gue tuh gara-gara janji suci keluarganya si Red sih, Mas. Jadi meninggalkan itu apa, histori yang seperti itu gitu sampai turun-temurunnya gitu istilahnya ya. Hmm. Mungkin juga sih ini harus baca novelnya sih karena kita kan belum baca novelnya nih. Jadi kita nggak tahu nih kenapa nih sebenarnya nih. Dan kenapa Mhm. apakah istilahnya mereka kakaknya itu sadar yang punya rumah itu dengan sadar dengan kemauan sendiri mengorbankan orang-orang yang di situ atau di dalam pengaruh Hmm. seperti itu. Oke oke oke. Nah jadi nih, Terus ah, uniknya tuh ketika hmm? dia berantem itu, Mas, ya, uniknya Hmm. tuh ketika dia bertarung yang kayak dikasih keinginan terkabulnya itu si Ambernya tuh kayak bertarung dalam alam bawah sadar tuh akhirnya tuh dia si monster tuh mundur ke kotak ya, Mas, itu yang uniknya ya. Tapi dia di satu sisi Hmm. si Ambernya ituin bantal ke mamanya. Karena itu menggambarkan gini, monsternya itu nggak akan kalau menurut gue nih monster itu nggak akan memaksa lu. Unik ya, itu yang kenapa gue bilang unik. Monster itu bukan keluar nyari makanan, enggak. Dia pun keluar Hmm. dia pun misalkan ada orang nih ditaruh di meja persembahan. Dia pun monsternya datang, datang terus di hipnotis. Kan awalnya kan dia kan masih sadar kan tuh masih ngelawan tapi sampai itu yang kebuka dia sepertinya itu kesedot tuh ke dalam kotak itu kan ke dalam istilahnya Iya. menuju ke mimpinya dia nih karena di ujungnya itu ternyata itu mimpinya dia tuh. Nah, yang memperangkap dia nih. Nah, monster ini lucunya ini bukan langsung tek hap ditelen gitu bukan gitu ya. Tapi dia memberi impian istilahnya menghanyutkan yang indah-indah. Tapi kalau si orang tersebut itu yang dalam mesbahnya itu saya melawan impian yang paling menjanjikan itu, monsternya nggak akan ngapa-ngapain, Hmm. pergi. Nah ini ibaratnya ini seperti godaan, gitu gak? Justru itu nih, kalau kita bisa ngelawan godaan, godaan itu akan pergi. Itu sih kalau kalau menurut gue nih. Karena kalau kalau enggak, walaupun dia ngelawan istilahnya sampai istilahnya dia itu membungkam istilahnya sosok yang menjelma jadi ibunya di dalam khayalannya dia, misalkan kalau monsternya emang sekedar monster, dia akan tetap makan menurut gue sih. Tapi ini kesannya itu dikasih free will, kebebasan lu masih mau tergiur gak dengan impian lu? Kalau lu tergiur dengan impian lu yang paling dalam, ya lu gue makan. Itu sih. Sama kayak misalkan yang kakak Jadi beradik si itu, penulis Mas itu yang sosok ibunya itu adalah perwakilan dari si itu dong, monster, Mas. karena itu impian dia, betul. Nah dia bisa si Ember ini kan sebenarnya sadar ini nggak benar. Si Embernya kan udah pas tengah-tengah itu disadar, saya harus pergi nih, saya harus pergi nih. Tapi kan ditahan, jangan deh, gue kan masih mau sayang sama lu, gue kan masih mau deket sama Hmm. lu. Itu kan sama aja kayak lu. Khayalan Misal, jadi, Mas. Itu khayalan atau masa lalu? Jadi khayalan ya, Mas. Udah pasti jadi gini, khayalan ya menurut Mas ya. itu oke, masa lalunya itu sampai yang pas dia itu apa? Saya nemenin ibunya, tapi kalau sampai dia ngebunuh ibunya itu khayalan. Karena dikasih impian itu ya. Oke, oke. Nah, jadi istilahnya gini, kayak lu misalkan lu punya misalnya gini, misalnya lu pacaran nih.
istilahnya lu kan punya kenangan indah nih istilahnya kan. Nah, terus habis itu lu dikasih ternyata lu putus. Nah, lu ketemu monster ini pas lu mau dimakan itu, lu dikasih karena impian terindah lu adalah pas pacaran itu. Jadi lu dikasih mimpi tuh berdua sama pacar lu. Nah, lu mau pergi kagak? Padahal ini orang yang paling lu sayang nih. Pacar lu nih. Ngerti gak? Padahal itu udah masa lalu. Tapi ketika dia nggak nolak tuh apa yang terjadi, Mas? Dimakan. Si Ambernya ya. Karena sebagai korban. Ketika akhirnya dia bisa membungkam si Becker itu ya, adiknya ya. Karena dia sebagai korban. Tapi kalau dia sebagai pelayan, ya itu istilahnya seolah-olah itu lu terhipnotis nih. Istilahnya udah lu kasih gue nih, kasih gue makanan. Padahal itu cuma dikasih impian doang. Kan kakaknya kan kayak orang aneh kan, dijodohin pala, mungkin kan aduh nih tuh impian gue nih impian gue nih hampir rusak nih karena gue harus kasih makan nih, kalau gue nggak kasih makan gimana nih, istilahnya kan gitu kan. Mungkin nanti lu bilang, lu istilah katanya kalau di dunia nyata lu mau investasi sekarang kan nih, kalau lu nggak masukin duit sekarang ya investasi sebelumnya lu ya udah angus nih. Lu harus sekarang nih, batas akhirnya besok lu, istilahnya gitu ya. Lu kan kayak gitu tuh ibaratnya. Seperti itu mungkin kenapa kepalanya didot-didotin, mungkin kalau menurut gue sih mungkin itu digesa-gesa kan, akhirnya kan dia kan nggak sabaran kan. Yang pas dia masuk itu, si kakaknya masuk kan ada yang bilang lu tenang aja kan gue bisa ngatur, enggak kan mau buru-buru karena kehabisan waktu. Itu sih kalau menurut gue sih. Bisa. Nah, jadi yang tadi itu sebesar apa nih lu mau ngorbanin atau terbuai terhadap impian yang bisa membahayakan hidup lu atau membahayakan kehidupan orang lain. Itu sih kalau yang gue dapet sih pesannya. Ada potensi untuk jadi sequel gak, Mas? Atau prequel? Kalau prequel masih oke lah, kalau sequel ya buat bisa apa? Juga ya. Iya, tapi buat apa? Dalam arti jadi itunya jadi jahat misalnya, buat apa? Mendingan monsternya belum itu loh. Monsternya masih hidup loh istilahnya ya. Iya, yang gue penasaran itu rangka anak kecil, kayaknya itu rangka bayi deh tuh ya. Anak kecil, soalnya kecil sih bisa masuk gitu tuh. Nah, kalau itu cukup berpotensi ya. Film ini cukup berpotensi jadi prequel atau sequel, masih memungkinkan ya. Prequel masih lah. Kalau sequel kayaknya mungkin sih ada gadang-gadangan sih bisa sequel, tapi menurut gue sih nggak perlu sequel sih, buat apa? Sequel itu nama itu ya, Mas. Nama monster itu kan ada kan di, kalau kita baca tuh ada namanya tuh monster atau apa gitu. Nah, ada nama juga tuh istilah tuh monster itu, Mas. Monster itu ya ada namanya nih. Iya, namanya apa tuh? Black Maggie. Iya, Black Maggie. Iya, ngeri. Nanti ketemunya sama Black Widow ya. Iya. Kan emang mungkin kan dari laba-laba Black Widow juga mungkin kali. Ngasal aja sih, ngasal teori doang. Jadi Black Maggie. Iya. Oke. Ini pokoknya ini misalkan kalau kalian pengen nonton ada di Netflix ya, karena baru aja keluar nih. Nanti ya masih 10 besar tuh, Mas. Tadi jam 4 sore gue masih lihat dia masih di 10 besar, Mas. Masih pada penasaran kali ya? Ke-9 masih penasaran pasti lihat Halloween Man of Halloween nih, Mas ya. Oktober ini ya. Banyak film-film horor lain nih. Nah, kalau menurut Mas Watching nih, sebelum kita tutup nih, ditonton atau ya nggak usah lah? Masih boleh lah ditonton lah, Mas. Mas. Masih boleh ditonton ya. Paling-paling tadi itu pesannya itu harus bersabar. Iya, bersabar, dan dimensinya ya cukup terbawa suasana juga sih, Mas. Bisa terbawa suasana, Mas, filmnya, Mas. Oke. Ini thank you banget nih Mas Watching Movie nih, karena kita udah ngobrolin satu film baru nih di Netflix, film horror thriller di bulan Halloween ini. Nah, jadi kalau kalian penasaran, kalian nonton aja karena dari judulnya juga cukup menjual dan mungkin banyak orang penasaran kan. Dan film ini sih di lini media sosial ini memang berseliweran nih namanya nih. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Watching. Nanti lain kali kita ngobrolin film-film lainnya. Oke, see you.
Thank you, Mas.